Balik lagi di channel cerita hororku. Di versi radio horor malam ini, gue mau bawain cerita tentang pelaku pesugihan pocong penglaris warung bakso, yang dimana pelaku ritual tersebut mendapati hari sialnya. Hari sialnya ya karena kan salah satu syaratnya, melainkan memberikan tumbal. Dia juga harus menjaga atau ya sampai si jin ini tuh nggak kelihatan sama orang lain di tempat warung baksonya tersebut. Karena dia harus menyembunyikan lah, jangan sampai ada orang yang bisa ngelihat si pocongnya ini. Oke, penasaran dengan ceritanya nggak? Pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horor. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita horor, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Suatu ketika ada 5 sahabat yang dimana salah satu dari mereka itu kita sebut saja namanya Sarwini. Nah, si Sarwini ini hari itu lagi ulang tahun. Dia sama keempat sahabatnya itu lagi mau mencari penjual bakso. Usai mereka berjalan-jalan di pusat kota untuk merayakan hari ulang tahunnya si Sarwini ini. Nah, jadi niatnya mereka tuh karena udah lelah, mereka tuh pengen istirahat sambil menikmati makan bakso. Cuaca panas begini, enaknya istirahat nih sambil makan bakso. Kita cari tempat warung bakso yang enak yuk. Di mana ya? Kata Sarwini. Ide bagus tuh. Wih lah, jangan pakai lama. Kita cari aja. Di sekitaran sini pasti ada kok. Kata temannya menimpali si perkataan si Sarwini itu. Akhirnya 5 orang itu kemudian berkeliling di sekitaran pasar kota dan mencari penjual warung bakso. Karena mereka nggak punya referensi nih, maksudnya nggak tahu banget lah tukang bakso yang enak tuh di situ di mana. Alhasil mereka menggunakan insting mereka. Pokoknya di mana ada warung bakso yang rame, nah disitulah pasti warung bakso itu udah pasti enak, kan banyak pembelinya. Gak butuh waktu lama, mereka tertarik pada sebuah warung penjual bakso yang sangat ramai sekali pengunjung. Akhirnya mereka turun dari mobil, mereka mendatangi penjual atau warung bakso yang sedang sibuk melayani pembeli tersebut. Seorang teman Sarwini yang bernama, kita sebut saja nih ya, namanya Indah, udah ngerasa gak enak hati tuh saat masuk warung bakso tersebut. Karena ia emang dikenal punya indera keenam lah, kayak anak indigo itu di kalangan teman-temannya yang lain. Namun mengingat hari itu adalah hari bahagia si Sarwini, karena lagi ulang tahun, jadi si Indah ini gak mau banyak cerita nih. Ya berusaha membaur dan berpura-pura nggak ada jadi apa-apa, maksudnya ya nggak, ya biasa-biasa aja lah. Tapi si Sarwini tuh ngeliat si Indah tuh kayak ngelamun, terus kayak mukanya tuh kayak nggak enak hati gitu lah. Akhirnya si Sarwini nanya nih sama si Indah, ada apa Indah, kok kayaknya resah gitu deh? Nggak apa-apa kok, cuman kayaknya lapar aja kali ini ya, pengen buru-buru makan. Hehe, jawab Indah, berusaha untuk mengalihkan gak enak hatinya si Indah ini, si Sarwini. Jadi dia nggak mau ngerusak hari itu lah. Akhirnya 5 sahabat itu kemudian duduk menunggu pesanan mereka. Sembari menunggu, pandangan Indah memperhatikan sekitar warung bakso tersebut, mengintari seluruh ruangan warung itu seperti mencari sesuatu. Karena Indah ngerasa kayak ada yang memperhatikan dia tuh dari jauh. Tapi Indah juga masih tetap berusaha agar teman-teman yang lain gak tahu nih apa yang sedang terjadi sama Indah. Itu sangat menyulitkan Indah. Saat hatinya merasa gak tenang, dia harus tetap menjaga agar suasana tidak berubah. Nah, ketika pandangan Indah sampai di sudut pintu masuk, dia agak berhenti sejenak memperhatikan ruangan sekitarnya, seperti memastikan apa yang dia lihat. Namun dia
sedikit gak yakin tuh. Dia melihat sejulur kain putih yang mengurai panjang. Tapi Indah masih berpikir positif nih, mungkin itu kain biasa kali, atau gorden warna putih. Dan dia menghentikan pengawasannya itu, ada warung bakso tersebut, dan kembali berbaur dengan obrolan teman-temannya yang lain. Ya dia masih berusaha lah agar biar nggak terjadi apa-apa lagi. Belum lagi ia mendengar apa yang dibicarakan kawan-kawannya. Ia tersadar akan sesuatu, masih mengenai untaian kain putih yang menjulur di pintu masuk yang Indah lihat barusan. Sepertinya itu bukan kain deh, pikir Indah. Dengan menyentak, Indah kembali menengok sudut pintu warung yang ia perhatikan barusan. Pandangannya lalu berfokus pada si kain putih itu. Dan betapa kagetnya Indah ketika melihat ternyata itu bukan kain putih biasa. Tepat di ujung kain putih itu ada wajah yang sedang memperhatikan para pengunjung. Dan itu bukan kain. Yang dimana itu adalah poci atau pocong. Seketika Indah memejamkan matanya sambil menahan nangis. Entah apa yang membuatnya merasa ingin menangis. Teman-teman Indah seketika menyadari ada yang gak beres nih sama Indah. Mereka langsung bertanya nih kepada Indah. Indah, lo kenapa Indah? Ada apa? Cerita. Yang bikin kita khawatir dong. Tak lama itu kemudian Indah lalu ambruk atau pingsan, gak sadarkan diri nih. Nah, ia pingsan saat pesanannya belum juga tiba. Akhirnya kelima sahabat itu kemudian membawa Indah masuk ke dalam mobil dan membatalkan rencana menyantap bakso bersama di sana karena mau fokus dulu sama Indah. Tapi pesanannya udah langsung dibayar nih sama si Sarwini, jadi nggak pergi gitu aja karena kan udah pesan juga. Setelah Sarwini dan teman-temannya pergi dari warung bakso tersebut, tiba-tiba Astri, ya kita sebut saja namanya Astri, istri yang punya warung bakso tersebut, dia sangat takut banget nih ketika ngelihat suaminya. Kita sebut saja namanya suaminya Astri ini Karyo. Si Karyo ini kerasukan oleh jin sugihan atau sewaan mereka. Mereka gagal dalam sebuah amalan pesugihan atau salah satu syarat pesugihan pocong penglaris itu. Mereka melanggar sebuah syarat yang diberikan jin atau pocong yang mereka sewa sendiri dari dukun kenalannya mereka. Aku tak mau dilihat orang. Kau telah melanggar perjanjian atau persyaratan pesugihan ini. Kata jin tersebut berbicara melalui tubuhnya Karyo pada Astri. Lalu pelanggan atau orang-orang yang sedang menikmati bakso tersebut kaget melihat pedagang atau suaminya yang penjual bakso, warung bakso tersebut kesurupan kayak gitu dan berbicara seperti itu. Akhirnya mereka keluar dari warung bakso tersebut dan hanya menyisakan Astri dan suaminya Karyo yang sedang kesurupan. Astri hanya menangis memohon ampun pada jin tersebut. Namun jin tersebut atau pocong tersebut tak bergeming. Ia tetap meluapkan amarahnya. Karyo yang sudah kerasukan sebuah sosok gaib melekatkan kedua tangannya seperti jenazah atau seperti pocong lah, dengan posisi tertidur dan tangan saling menumpuk di atas perut. Karyo terus berbicara, atau si jin inilah, si pocong inilah yang berbicara melewati tubuhnya Karyo ini. Ia mengatakan tak hanya akan pergi dari mereka, tapi juga akan menghabisi pasangan suami istri penjual bakso tersebut. Astri terus memohon ampun pada jin yang berada di tubuh suaminya itu, bahkan sampai bersujud-sujud.
Ia ingin diberikan lagi kesempatan dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Namun, sebuah perjanjian pesugihan dengan makhluk lain tidak bisa ditawar-tawar. Akhirnya makhluk itu yang bersemayam dalam tubuh Karyo kemudian bangun dan meludahi wajah Astri. Lalu, setelah itu seketika Karyo ambruk dan tak sadarkan diri. Setelah itu giliran Astri nih yang tiba-tiba kerasukan makhluk itu yang menumpukan tangannya di atas perutnya. Astri yang tampaknya kerasukan makhluk itu kemudian bergantian meludahi wajahnya Karyo yang sedang tak sadarkan diri. Dan setelah itu mereka kemudian sama-sama ambruk atau pingsan tak sadarkan diri di warung bakso tersebut. Keesokan harinya, keduanya dikabarkan mengidap penyakit langka yang sulit disembuhkan. Gejalanya aneh, tubuhnya memerah seperti terbakar dan pandangannya sudah mulai kabur. Dan sepasang suami istri itu terus mengidap penyakit aneh tersebut hingga akhir hayatnya. Dan warung baksonya juga tutup karena udah gak ada lagi yang mau beli di warung bakso tersebut. Setelah suami istri itu mengidap gejala atau penyakit yang aneh lah, siapa lagi yang mau ya kan makan di warung bakso pesugihan pocong penglaris itu.